Operasi bypass jantung itu biayanya bisa sampai 150 juta rupiah. Tapi kalian tahu gak sih, kalau kalian punya BPJS, kalian bisa dapetin operasi ini gratis. Iya, 0 rupiah. Di video ini, saya bakal kasih tahu lengkap gimana caranya, syarat apa aja, dan trik biar prosesnya cepat. Jadi, tonton sampai habis ya. Jadi gini, operasi bypass jantung atau yang dalam bahasa medisnya disebut coronary artery bypass graft itu adalah prosedur untuk mengatasi pembuluh darah jantung yang menyempit atau tersumbat. Bayangin aja, pembuluh darah di jantung kalian itu kayak jalan raya yang harusnya lancar buat ngalirin darah. Nah, kalau ada penyumbatan, darah gak bisa ngalir dengan baik, dan jantung, kalian bisa kekurangan oksigen. Dokter bakal bikin jalan pintas baru dengan mengambil pembuluh darah sehat dari bagian tubuh kalian yang lain, biasanya dari kaki atau lengan, terus dicangkok ke jantung. Jadi darah bisa ngalir lewat jalur baru ini, tanpa harus lewat pembuluh yang tersumbat. Nah, masalahnya adalah operasi ini termasuk operasi besar dan biayanya gak main-main. Kalau kalian bayar sendiri, biayanya bisa 100 sampai 150 juta rupiah. Bayangin, itu bisa buat beli mobil atau DP rumah. Dan sayangnya, banyak orang yang akhirnya delay operasi, atau bahkan gak jadi operasi sama sekali karena takut dengan biayanya. Yang lebih bikin panik lagi, banyak yang bingung prosedurnya gimana, syaratnya apa aja, dokumen apa yang harus disiapkan. Belum lagi takut kalau klaimnya ditolak BPJS. Akhirnya malah stres sendiri padahal kondisi jantungnya udah butuh penanganan serius. Tapi tenang, ada solusinya. BPJS Kesehatan itu sebenarnya menanggung operasi bypass jantung ini 100%. Iya, kalian baca yang benar, 100%. Dan ini bukan info abal-abal, ini ada dasarnya di Peraturan Menteri Kesehatan. Dan nanti, di akhir video ini, saya bakal kasih tahu satu trik yang bisa perpendek waiting time dari 2 bulan jadi cuma 2-3 minggu. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu dulu apa aja yang ditanggung BPJS, dan syaratnya apa. Oke, jadi operasi bypass jantung ini, statusnya ditanggung penuh sama BPJS Kesehatan. Ini masuk dalam kategori penyakit katastropik, yang artinya, penyakit berat yang butuh perawatan intensif. Dan, berdasarkan PMK nomor 28 tahun 2014, BPJS wajib penanggung operasi ini. Berapa besar coveragenya? 100% untuk kelas 3. Artinya, kalian gak perlu keluar duit sepeser pun buat biaya operasinya. Saving kalian itu bisa sampai 150 juta rupiah, atau 100% dari total biaya. Di video ini, saya bakal bahas lengkap. Pertama, apa aja yang ditanggung BPJS, dari biaya operasi, rawat inap, obat-obatan, sampai kontrol pasca operasi. Kedua, syarat dan prosedur lengkap step by step, dari mulai ambil rujukan sampai jadwal operasi. Ketiga, tips biar klaim kalian gak ditolak, dan kesalahan-kesalahan yang sering bikin orang gagal dapat coverage. Keempat, rekomendasi rumah sakit terbaik yang ada di berbagai kota. Oh iya, buat kalian yang lagi nyari info tentang operasi dan BPJS lainnya, subscribe ya, biar gak ketinggalan update terbaru. Saya update info BPJS terus di sini soalnya kebijakan mereka sering berubah jadi kalian butuh sumber yang update. Oke, langsung aja kita bahas detailnya. Oke, jadi operasi bypass jantung ini, statusnya ditanggung 100% oleh BPJS untuk kelas 3. Sekarang saya jelasin detail lengkapnya apa aja yang ditanggung. Ini detail lengkap apa aja yang ditanggung BPJS, biaya operasi ditanggung penuh. Ini termasuk jasa dokter bedah jantung, jasa dokter anestesi, kamar operasi, dan semua peralatan medis yang digunakan saat operasi. Kalian gak perlu bayar sepeser pun. Biaya rawat inap ditanggung sesuai kelas kalian. Untuk kelas 3, kalian dapat kamar rawat inap standar. Biasanya, operasi bypass butuh rawat inap 5-7 hari. Semua biaya kamar ini ditanggung BPJS. Obat-obatan. Semua obat yang masuk dalam formularium BPJS ditanggung. Ini termasuk obat saat operasi dan obat selama rawat inap. Obat maintenance pasca operasi juga ditanggung selama itu obat generik, atau yang ada di daftar BPJS. Pemeriksaan penunjang ini penting banget. Sebelum operasi, kalian butuh berbagai pemeriksaan kayak EKG, röntgen dada, lab darah lengkap, ekokardiografi atau USG jantung, dan yang paling penting kateterisasi jantung. Semua ini ditanggung BPJS. Perawatan ICU, setelah operasi, kalian bakal masuk ICU selama 1-2 hari, untuk monitoring intensif. Biaya ICU ini juga ditanggung penuh.
Dan kalian tahu sendiri kan, biaya ICU itu mahal banget kalau bayar sendiri. Kontrol pasca operasi, setelah pulang dari RS, kalian harus kontrol rutin. Biasanya jadwalnya 1-2 minggu pertama, terus 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan setelah operasi. Semua biaya kontrol ini ditanggung BPJS. Nah ini yang penting nih, transfusi darah kalau kalian butuhkan juga ditanggung. Soalnya operasi bypass kadang butuh transfusi kalau ada perdarahan. Dan heart lung machine, yang itu mesin canggih buat menggantikan fungsi jantung selama operasi, biaya sewanya juga ditanggung. Tapi ada beberapa yang tidak ditanggung. Pertama, obat-obatan di luar formularium BPJS. Misalnya, kalian minta obat branded yang premium padahal ada versi generiknya, itu kalian harus bayar sendiri. Kedua, upgrade kamar. Kalau kalian mau pindah dari kelas 3 ke kelas 1 atau 2, kalian harus bayar selisihnya sendiri, bisa sampai jutaan rupiah per malam. Ketiga, pemeriksaan tambahan di luar standar prosedur. Misalnya kalian mau PET scan, atau tes yang bukan keharusan medis, itu tidak ditanggung. Oh iya, kalian tahu gak sih, kalau operasi bypass ini termasuk salah satu dari 19 jenis operasi yang wajib ditanggung BPJS? Jadi ini bukan fasilitas tambahan, tapi memang hak kalian sebagai peserta BPJS. Jadi kalkulasinya gini, biaya tanpa BPJS itu sekitar 100-150 juta rupiah. Tapi dengan BPJS kelas 3, kalian cuma bayar 0 rupiah. Total saving, kalian bisa sampai 150 juta atau 100%. Lumayan banget kan? Itu udah kayak kalian dapat rumah gratis. Oke, sekarang kalian udah tahu apa aja yang ditanggung. Pertanyaan berikutnya, gimana cara klaimnya, syaratnya apa aja? Pertama, syarat medis yang harus kalian penuhi. Kalian harus punya diagnosis penyakit jantung koroner dengan penyumbatan yang signifikan. Biasanya, minimal 2 pembuluh darah yang menyempit atau tersumbat, dan ini harus dikonfirmasi dengan kateterisasi jantung. Dokter spesialis jantung juga harus merekomendasikan bahwa operasi bypass adalah pilihan terbaik untuk kondisi kalian, bukan cuma angioplasti atau obat-obatan. Terus, dokumen yang harus kalian siapin, kartu BPJS yang aktif dengan iuran lancar minimal 1 bulan sebelum operasi. Ini penting banget, kalau kalian tertunggak iuran, klaim bisa langsung ditolak. Surat rujukan resmi dari Vaskes tingkat pertama, itu bisa puskesmas atau klinik yang ditunjuk BPJS KTP dan kartu keluarga asli, plus fotokopi. Dan hasil pemeriksaan lengkap yang udah kalian lakuin. Nah, ini prosedur lengkapnya, step by step. Step 1, konsultasi di Vaskes tingkat pertama. Kalian datang ke puskesmas atau klinik BPJS dengan keluhan nyeri dada atau sesak napas. Dokter umum bakal periksa kalian, dan kalau dicurigai penyakit jantung, kalian bakal dapat surat rujukan ke rumah sakit. Step 2, daftar di rumah sakit rujukan. Kalian bawa surat rujukan ke RS yang bekerja sama dengan BPJS dan punya fasilitas jantung lengkap. Daftar di bagian pendaftaran dengan semua dokumen yang udah kalian siapin. Step 3, pemeriksaan di spesialis jantung. Kalian bakal konsultasi sama dokter spesialis jantung. Terus dilakukan berbagai pemeriksaan, kayak EKG, röntgen, lab darah, ekokardiografi, dan kateterisasi jantung buat konfirmasi kalian kasih penyumbatan. Step 4, persetujuan BPJS atau pre-authorization. Ini step yang penting banget. RS bakal mengajukan permohonan persetujuan ke BPJS. BPJS akan verifikasi data medis dan administratif kalian. Proses ini biasanya 3-5 hari kerja. Jangan operasi sebelum dapat persetujuan resmi dari BPJS. Karena kalau gak ada approval, klaim bisa ditolak. Step 5, penjadwalan operasi. Setelah dapat approval dari BPJS, RS bakal jadwalin operasinya. Kalian dan keluarga bakal dikasih tahu jadwal operasi, persiapan apa aja yang harus dilakukan, dan resiko-resikonya. Kalian juga harus tanda tangan informed consent. Step 6, operasi dan perawatan. Operasi dilakukan sesuai jadwal. Setelah operasi, kalian bakal dirawat di ICU dulu, 1-2 hari, terus pindah ke ruang rawat biasa, sampai 5-7 hari. RS yang urus semua administrasi klaim ke BPJS, jadi kalian gak perlu repot. Step 7, kontrol pasca operasi. Dokter bakal kasih jadwal kontrol rutin. Kalian bisa kontrol di RS, atau balik ke Vaskes tingkat pertama, dengan surat kontrol. Semua biaya kontrol ini juga ditanggung BPJS.
Dari pengalaman, waiting time-nya biasanya sekitar 3-8 minggu untuk kasus elektif atau non-emergency. Tapi kalau kasus urgent, bisa cuma 1-3 hari. Ini tergantung beberapa faktor kayak tingkat urgensi medis kalian, ketersediaan kamar operasi di RS, dan kelengkapan dokumen kalian. Nah, tadi saya janjiin mau kasih tahu trik perpendek waiting time kan? Ini dia. Pertama, siapin semua dokumen lengkap dari awal. Jangan bertahap, soalnya ini sering bikin proses jadi lama. Kedua, pilih RS yang spesialisasi jantung, kayak RS Harapan Kita, atau RS Jantung Surabaya. RS kayak gini biasanya punya volume operasi tinggi, jadi waiting listnya lebih pendek. Ketiga, kalau kondisi kalian udah mulai urgent, kalian bisa langsung ke IGD tanpa perlu rujukan. Kasus emergensi diprioritaskan, jadi operasinya bisa dalam 1-2 hari. Sebelum ke closing, saya mau share beberapa tips penting dan kesalahan yang sering bikin klaim ditolak. Ini kesalahan yang jangan kalian lakukan. Kesalahan pertama, operasi tanpa surat rujukan dari FKTP. Ini alasan nomor 1 kenapa klaim ditolak. BPJS wajib butuh rujukan resmi, jadi jangan langsung ke RS tanpa rujukan. Risikonya kalian bisa bayar sendiri 150 juta. Kesalahan kedua, operasi tanpa pre-authorization dari BPJS. Jangan percaya kalau RS bilang, nanti diurus belakangan. Kalian harus pastiin approval udah keluar sebelum operasi. Kalau gak ada approval, BPJS bisa tolak klaim kalian. Kesalahan ketiga, iuran BPJS tertunggak. Ini sering banget terjadi. Orang baru inget bayar BPJS pas udah mau operasi. Padahal, syaratnya iuran harus lancar minimal 1 bulan sebelumnya. Jadi pastiin, kalian cek status iuran di aplikasi mobil JKN sebelum mulai proses. Dan ini tips-tips yang bisa bantu kalian. Tip pertama, kumpulin semua dokumen dari awal. KTP, KK, kartu BPJS, surat rujukan, hasil pemeriksaan. Fotokopi 2-3 rangkap. Simpan di map plastik biar gak rusak. Ini bakal perpendek proses banget. Tip kedua, komunikasi aktif sama bagian administrasi RS. Tanya status pre-approval secara berkala. Jangan pasif nunggu, tapi aktif file kalian WhatsApp. Kalian punya hak buat tahu sejauh mana proses kalian. Tip ketiga, bawa keluarga atau pendamping saat operasi. Mereka bisa bantu urus kalianistik dan ambil keputusan medis kalau ada hal urgent. Plus, sokongan emosional dari keluarga itu penting banget buat recovery. Oh iya, kalau kalian tanya RS mana yang recommended, beberapa RS yang bagus untuk operasi bypass antara lain Pusat Jantung Nasional Harapan Kita di Jakarta, RS Jantung dan Vaskular Surabaya, dan RS Hasan Sadikin di Bandung. Kalian bisa pilih yang paling dekat atau yang sesuai kebutuhan kalian. Yang penting pastiin RS-nya punya akreditasi minimal B, dan kerjasama resmi sama BPJS. Nah, kalian udah pernah pengalaman operasi pakai BPJS? Atau masih ada yang bingung? Share di komen ya, saya bakal balas satu-satu. Siapa tahu pengalaman kalian bisa bantu orang lain juga. Oke, jadi kesimpulannya. Pertama, operasi bypass jantung ditanggung BPJS 100% untuk kelas 3. Kalian bisa saving sampai 150 juta rupiah. Kedua, syarat utamanya, iuran BPJS harus aktif minimal 1 bulan. Kalian harus punya surat rujukan dari Vaskes tingkat pertama, dan diagnosis harus jelas dengan kateterisasi jantung. Ketiga, prosedurnya, rujukan dari FKTP, daftar di RS, pemeriksaan lengkap, tunggu pre-authorization BPJS, baru operasi. Total waktu sekitar 3-8 minggu untuk kasus elektif. Keempat, jangan lupa, saving kalian bisa sampai 100% atau 150 juta rupiah kalau kalian ikutin prosedur dengan benar. Yang harus kalian lakukan sekarang, pertama, pastikan BPJS kalian aktif. Cek di aplikasi mobile JKN, kalau tertunggak, lunasi sekarang. Kedua, kalau kalian udah ada gejala atau diagnosis penyakit jantung, segera konsultasi ke Vaskes tingkat pertama, buat ambil surat rujukan. Ketiga, siapkan semua dokumen lengkap dari sekarang. KTP, KK, kartu BPJS, fotokopi semua. Jadi jangan takut atau khawatir lagi ya. Dengan BPJS, kalian bisa dapetin operasi bypass jantung tanpa harus keluar biaya puluhan, bahkan ratusan juta. Yang penting kalian ikutin prosedurnya dengan benar dan lengkapi semua persyaratannya. Oh iya, quick reminder. Info di video ini udah saya research dari sumber terpercaya termasuk website resmi BPJS Kesehatan dan Pusat Jantung Nasional Harapan Kita.
Tapi kebijakan bisa berubah sewaktu-waktu ya, jadi tetap konfirmasi ke kantor BPJS atau RS, tujuan kalian untuk info terkini sebelum kalian rencanain operasi. Oke, itu dia panduan lengkap operasi bypass jantung pakai BPJS. Dari coverage, syarat, prosedur, sampai tips-tipsnya. Hopefully, ini bisa bantu kalian atau keluarga kalian yang lagi butuh info ini. Operasi jantung itu gak perlu bikin kalian bangkrut, kalau kalian tahu cara maksimalin BPJS. Kalau video ini bermanfaat, tolong bantu saya dengan like video ini, biar makin banyak orang yang terbantu, dan tahu kalau operasi mahal bisa gratis pakai BPJS. Subscribe channel ini karena saya update info BPJS dan operasi lainnya terus di sini. Kebijakan BPJS sering berubah, jadi kalian butuh sumber yang selalu update. Share ke keluarga atau teman yang mungkin butuh info ini, siapa tahu ada yang lagi bingung soal biaya operasi jantung dan ini bisa jadi solusi buat mereka. Dan buat kalian yang mau tahu tentang operasi lain yang juga ditanggung BPJS, kayak operasi katarak, operasi cesar, atau operasi batu ginjal, tonton video lainnya di channel ini ya. Thank you udah nonton sampai akhir. Ingat ya, kesehatan kalian itu investasi terbaik. Jangan takut cari informasi dan jangan takut minta bantuan. BPJS itu hak kalian, jadi maksimalin. Sampai jumpa di video berikutnya.